Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mudah-mudahan sehat selalu. Malam ini kita mau ngomongin dua hal. Ini buat apa? Buat reminder kita selalu bahwa ketika kita memotret di ruang publik itu ada privasi, ada hak cipta, ada etika gitu ya. Teman-teman, aku mau share ini sedikit, nggak terlalu banyak. Nanti kita habis itu juga ngobrolin tentang uh, street photography essential. Oke, ya, kita mulai ya nanti. Oke, eh, jadi kita motret di ruang publik itu banyak gitu ya. Eh, bisa untuk non komersil, bisa komersil, bisa untuk kepentingan sosial media, misalnya bisa untuk kepentingan citizen journalism dan sebagainya gitu ya. Nah, fotografi itu juga salah satunya menjadi hal yang diperhatikan selain gambar bergerak atau video gitu ya. Nah, ada hal yang penting harus diperhatikan dengan salah satunya fotografi, yaitu privasi, ada faktor keamanan negara, ada hak cipta, ada hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hukum yang mungkin tidak termasuk di kategori pertama dan kedua. Eh, apa sih ruang publik gitu? Jadi pengertian ruang publik secara umum adalah ruang yang atau tempat yang dapat dimasuki orang dengan leluasa, sebagian ataupun seluruhnya, seperti ya ada taman, ada jalan, taman kota, tentu saja gitu ya. Terus ada misalnya teman-teman nginep di satu hotel atau di villa, itu tamannya hotel menjadi ruang publik bagi orang yang menginap di situ, misalnya katakanlah. Nah, ada juga yang ruang publik terbatas gitu, kayak stasiun kereta api, bandara, pelabuhan laut, kantor pemerintah, dan sebagainya, ada museum gitu loh. Nah, ada juga ruang non-publik yang private, yang memang dia tidak bisa sembarangan bagi sebagian orang gitu ya. Jadi kayak rumah pribadi saya bagi saya ya itu ruang saya. Jadi saya bebas keluar masuk, tapi bagi orang lain tentu tidak bisa. Kantor juga beberapa begitu gitu kan. Nah, contohnya ini misalnya katakanlah, oh di stasiun, di bandara, kita mesti beli tiket gitu kalau mau masuk ke tempat-tempat tertentu yang itu memang hanya boleh orang yang memegang tiket gitu misalnya, atau museum kita mesti beli tiket juga kadang-kadang seperti itu bisa baru boleh masuk. Nah, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan fotografi, salah satunya privasi dan keamanan negara. Jadi teman-teman contohnya kalau datang ke istana di Jogja gitu ya, di Gedung Agung gitu, di situ ada tour gitu ya, ada citizen tour, ada public tour gitu, kita bisa masuk ke sana. Tapi ada persyaratan nih, jadi mungkin kalau nggak salah dulu ya, itu nggak boleh bawa kamera, HP harus ditinggal. Jadi pada ruang-ruang tertentu bahkan diberitahu untuk tidak boleh memotret dan sebagainya gitu. Bahkan ada beberapa museum kalau di Jogja, museum salah satunya Museum Ulen Sentalu gitu, pada ruangan utama yang di situ ada beberapa karya seni gitu ya, itu sama sekali tidak boleh memotret gitu. Ya itu harus kita patuhi karena itu aturan dari yang memiliki bangunan tersebut gitu ya. Nah, contohnya yang banyak banget ini ada instalasi militer, kita nggak bisa sembarangan. Kemarin saya melihat ada instalasi militer yang cukup canggih itu kita nggak bisa sembarangan. Mungkin ada area apa publik yang kita bisa motret, ada yang enggak. Terus gedung kedutaan besar, terus ada lagi ya itu termasuk apa ya yang tidak boleh atau restriction sebagai objek fotografi. Meskipun pengambilan gambarnya kita dari ruang publik gitu misalnya, nah itu bisa jadi nggak boleh. Nah ini contohnya gitu ya. Gua itu eh, Gedung Agung di Jogja gitu, dan ini adalah foto dari foto resmi dari Humas pemerintah daerah Yogyakarta. Terus ada penjara militer canggih milik TNI, terus ada kedutaan besar Indonesia dan sebagainya, atau kedutaan besar negara lain juga kita mungkin nggak bisa. Nah, lalu bagaimana dengan privasi? Karya fotografi juga memiliki hubungan dengan privasi. Nah, seseorang itu juga memiliki kuasa penuh atas tubuhnya gitu ya. Ini terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 gitu. Bahwa potret diri seorang tidak diperkenankan disebarluaskan, terutama untuk kepentingan komersil gitu ya.
terutama untuk kepentingan komersil. Jadi kalau untuk komersil itu apa? Misalnya untuk iklan, iklan satu produk yang dia berbayar gitu, atau produknya produk yang komersil gitu ya, entah itu iklan makanan, entah itu iklan pakaian, iklan kendaraan atau apapun yang kemudian dia menghasilkan eh, nominal tertentu atau jumlah nominal tertentu bagi orang yang mengambil foto itu kemudian memanfaatkan foto itu. Jelas kita harus menghargai itu sehingga kita mesti membayar royalti kepada orang yang berada dalam foto kita ketika kita ingin menggunakannya sebagai materi untuk kepentingan komersial. Nah, kira-kira begitu. Jadi boleh aja karena di Indonesia tidak ada larangan untuk memotret di ruang publik selama tidak digunakan untuk kepentingan komersil. Nah, saya juga pernah bahkan beberapa kompetisi foto begitu ya, ketika teman-teman sudah sampai ke tahap final, itu si panitia foto itu kemudian akan bertanya, akan memberikan form model rilis untuk kita isi. Nah, di situ lengkap gitu. Misalnya, oh kalau di foto kita ada orang, siapa namanya, di mana alamatnya, itu terus apa email, nomor telepon, dan kita harus mengisi foto itu karena ada kemungkinan foto tersebut di kemudian hari oleh penyelenggara lomba tersebut itu bisa digunakan untuk kepentingan komersil. Sehingga kita mesti mengisi itu. Tapi kalau untuk kepentingan non komersil masih no problem, nggak ada masalah di Indonesia ya. Di negara lain tentu aturannya beda, undang-undangnya beda. Bisa jadi di negara tertentu kita bahkan tidak bisa memotret dengan leluasa seperti itu. Nah, terkait hak cipta, bahkan di ruang publik sekalipun ada hak cipta gitu. Misalnya hak cipta atas eh, karya arsitektur bangunan gitu misalnya katakanlah. Sekali lagi itu juga berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya komersil. Bahkan beberapa microstock gitu ya, dan bahkan dari aplikasi bawaan HP sendiri, Google Foto gitu misalnya, ketika kita memotret dengan kamera kita yang Android, saya kurang tahu kalau yang iPhone karena dulu nggak pakai iPhone, itu dia AI-nya itu akan kemudian melakukan pengenalan terhadap bangunan itu. Salah satunya terutama yang sudah populer itu, misalnya kayak Candi Prambanan, Candi Borobudur, Monas, terus apalagi gitu ya di banyak gitu. Dia akan melakukan pengenalan bahwa oh ini ada heritage building, ada heritage building gitu misalnya katakan, architectural building gitu. Lalu sama seperti di Microsoft juga begitu. Ketika kita memotret bangunan-bangunan historical atau bangunan-bangunan yang kemudian dia dimungkinkan ada hak cipta atas karya arsitektur, dia akan di Microsoft itu akan meminta form apa namanya rilis gitu, form rilis yang itu memang disyaratkan gitu ya. Nah, sekali lagi termasuk itu jika untuk kepentingan komersial. Tapi ketika tidak ada kepentingan komersial, pemegang hak cipta atas gedung tersebut masih memiliki kewenangan. Jadi kalau saya memotret ada orang punya rumah bagus banget gitu, rumahnya entah dia modern atau entah klasik, kemudian saya foto dan yang punya rumah tidak berkenan, maka saya juga tidak boleh memaksakan diri untuk memotret rumah tersebut gitu ya. Banyak juga kalau di Jogja di Pasar Beringharjo tuh, misalnya katakanlah mereka menulis di etalasenya Pasar Beringharjo, terutama yang jualan baju, lalu ada merchandise, ada souvenir-souvenir, itu mereka kasih tulisan tuh dilarang memotret. Artinya kita juga tidak bisa sembarangan memotret karena ada hak yang harus dihormati gitu ya. Nah, makanya saya akan protes gitu. Kayak kemarin beberapa waktu yang lalu saya motret di salah satu pasar di Jogja yang tadinya di pasar tradisional, kemudian pasar itu dirubah lebih modern, dibangun bagus gitu. Saya motret di situ sambil nganterin istri belanja gitu. Tiba-tiba saya didatengin sama security gitu. Ditanya, Mas, untuk kepentingan apa? Gini-gini macam-macam. Saya jelaskan. Oh, ini nggak boleh atau mesti izin dulu gini-gini. Saya kemudian juga eh, bertanya kembali kepada pihak yang merasa berwenang tersebut, yang merasa berwenang gitu. Ada larangannya nggak? Di sini ada larangannya nggak? Kalau ada larangannya, ada tulisannya dilarang memotret, maka saya akan patuh. Tapi kalau nggak ada,
Ya, ini subjektif sifatnya, maka Bapak tidak bisa melarang saya karena tidak ada larangan. Kalau saya disuruh ketemu sama pengelola dan sebagainya, pengelolanya aja yang suruh datang ke sini gitu kan. Saya bilang begitu gitu. Yang akhirnya ya juga ketemu, tapi ya tidak ada masalah karena memang saya kebetulan sedang antar istri belanja dan kebetulan saya kemana-mana selalu bawa kamera, entah kamera pocket atau apa gitu. Saya sempatkan untuk motret karena banyak hal yang menarik kalau di pasar gitu. Gitu. Nah, ya ini apa banyak banget gitu ya eh, terkait dengan pelanggaran hukum gitu misalnya katakanlah. Contoh misalnya foto candid tuh, foto candid dimanapun itu foto candid, terus fotonya misalnya terutama foto-foto yang kurang enak dipandang gitu misalnya katakanlah ya, terus fotonya menjadi viral. Kalau fotonya bagus is oke, kita motret ya cewek atau cowok cakep gitu, misalnya kita foto terus viralnya positif gitu ya, wah ini saking cantiknya atau saking gantengnya gitu misalnya katakanlah sehingga viral, it's okay. Tapi kalau misalnya posisinya memalukan, misalnya orang lagi jatuh, orang lagi ketiduran sambil saking ngantuknya, saking capeknya gitu, sampai melongo gitu, mulutnya menganga, terus kita foto, terus fotonya kita sebarkan di sosmed dan viral, lalu kemudian orang yang atau objek atau subjek yang ada di foto itu merasa foto itu punya tujuan yang nggak bagus gitu ya, melecehkan, atau misalnya katakanlah dia merasa bahwa foto yang itu tidak ingin tampil dimanapun, ya kita mesti menghargai itu, kita mesti men-take down gitu ya. Kayak misalnya katakanlah banyak kita di era sekarang ini suka bikin viral gitu kan, FYP gitu. Misalnya ada orang yang oh dia beli satu tiket terus pakai dua bangku, terus kita oh daripada kita omongin baik-baik atau kita minta petugas untuk menegur, kita foto kita posting gitu misalnya katakanlah. Kalau di Jogja terkenal tuh ada grup-grup begitu tuh di komunitas itu di ya ada di Instagram juga ada, di Facebook juga ada, lalu kita viralkan gitu kan. Nah, itu apa bisa jadi tidak etis gitu ya. Jadi mungkin mungkin secara hukum oke, tapi bisa jadi nggak etis. Nah, misalnya katakanlah seperti ini, banyak sekali ya batasan-batasan dan juga aturan yang harus kita perhatikan gitu, sehingga ketika kemudian pada konklusinya, pada kesimpulannya, ya kita kalau di Jawa bilang namanya tepos liro gitu ya. Jadi kita kembalikan ke diri kita. Kalau misalnya katakanlah kita di foto seperti itu nggak mau, kira-kira atau apakah orang juga akan mau gitu. Nah, kita di Indonesia ini masih enak gitu ya. Artinya orang orang masih welcome sekali untuk dipoto di beberapa negara, bahkan orang sangat ketus menanggapi kita memotret di ruang publik. Teman-teman bisa cari itu di YouTube, banyak sekali fotografer street atau fotografer yang memotret di ruang publik yang kemudian dia ada friksi, ada gesekan dengan orang-orang yang merasa difoto dan nggak suka gitu ya. Saya suatu saat di Jepang juga sama tuh, lagi di Jepang, lagi di hotel gitu, kebetulan tangganya bagus, saya foto dari atas. Tadinya kosong tuh tangganya tuh, saya foto dari atas kosong karena posisinya bagus, dia simetrisnya oke gitu ya. Terus tahu-tahu di situ muncul tuh karena di eskalator gitu dari bawah jalan orang. Saya nggak sengaja motret gitu, terus orangnya nyamperin saya, dia tanya, kamu motret saya gitu. Enggak, saya tadinya motret eskalator ini, tangga ini karena bagus. Dan tadinya kosong. Nah, kemudian Anda lewat gitu. Nah, Anda lewat ke foto. Jadi masalahnya di mana? Karena tadinya saya motret kosong. Harusnya Anda kalau ini jangan lewat dulu gitu, saya bilang gitu kan. Ya akhirnya saya berdebat juga gitu. Meskipun fotonya itu nggak kelihatan dari depan, hanya dari belakang gitu ya. Hanya dari belakang saja. Jadi nggak kelihatan wajahnya juga gitu. Gitu. Nah, ini contoh gitu ya, kalau contoh kasus di Perancis, fotografer Bertrand Meunier gitu kan ini. Gitu. Hukum mengenai privasi ruang publik ini berlakukan di negara untuk melindungi keamanan dan privasi seseorang dari kepentingan komersial. Yang kemudian dia fotonya dijual untuk banyak hal, kepentingan-kepentingan komersial misalnya katakanlah. Nah, tapi eh, street photographer atau fotografer jalanan itu tetap masih boleh mengambil siapapun di Perancis untuk kepentingan-kepentingan yang non komersial. Misalnya katakanlah kepentingan dokumenter, kepentingan jurnalistik gitu misalnya, yang pada awalnya bahkan ekstrim gitu ya, uji potret bisa dibawa ke pengadilan. Namun kayak kita bisa buktiin bahwa foto ini tidak untuk komersil, foto ini untuk kepentingan edukasi, kepentingan dokumentasi pribadi misalnya katakanlah, ya akhirnya nggak bisa dituntut. Nah, sama saja fotografi jalanan juga menangkap eh, apa ya, memotret, menceritakan banyak hal gitu ya, terutama di area-area urban perkotaan gitu ya.
Sehingga memang kita di sini belum ada gitu aturan yang baku atau masyarakat aturan yang melarang seperti beberapa negara yang tadi di luar negeri gitu ya. Cuman kita memang mesti mesti ini aja, mesti menjaga sopan santun, menjaga etika gitu ya. Karena street photographer ini juga juga bukan jurnalis gitu. Sehingga kalau beda dengan teman-teman yang berada di ranah jurnalistik gitu ya, menjadi fotografer media tertentu dan sebagainya, itu punya etika dan terikat dengan etika jurnalistik gitu. Tapi street photographer nih enggak, karena kita bukan jurnalis gitu. Kita tidak bergantung atau tidak terikat pada media tertentu sehingga kita tidak terikat dengan etika jurnalistik. Yang kita jaga sebagai orang Timur, orang Indonesia, ya kesopanan, etika personal saja. Kalau kita melakukan ini kira-kira orang lain melakukan itu pada kita, kita nggak suka, mungkin kita melakukan itu ke orang lain juga nggak suka. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, nah ini ada apa linknya juga saya sertakan. Indonesia itu masih enak gitu. Motret apapun di ruang publik selama kita tidak menggunakan untuk kepentingan komersial, kita masih memotret dengan sopan, menjaga kesopanan, menjaga adab, itu masih enak. Orang kebanyakan akan welcome, akan menerima kita. Tinggal bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di ruang publik itu gitu. Sehingga kalau ada orang yang misalnya katakanlah marah kita foto atau nggak suka kita foto, ya sudah langkah pertama udah biarin aja. Nah, kalau memang akhirnya masalah itu berlanjut gitu misalnya katakanlah orangnya sampai maki-maki sampai ini ya udah kita minta maaf, fotonya kita hapus. Tapi biasanya kalau kita interaksinya bagus, kita interaksinya benar, kita raut wajahnya juga benar, vibes-nya juga enak, positif gitu, misalnya katakanlah, hal itu akan sangat jarang sekali terjadi gitu. Jadi selama pengalaman saya yang saya lakukan di jalanan selama ini gitu ya, ketika memotret di ruang publik dan uh, jarang sekali ada kondisi atau kejadian yang sampai orangnya marah-marah, sampai orangnya nggak suka dan sebagainya itu kita jelaskan dengan baik-baik, ya no problem. Biasanya akan dengan mudah apa reda gitu masalahnya. Jadi nggak sampai berlarut-larut. Paling hanya orang nanya, motret buat apa sih? Ya udah kita jelasin aja. Oh ya ini Pak saya foto begini-begini. Kita kasih lihat ya, Instagram kita misalnya kata Allah atau kita bikin asik aja ngobrolnya supaya interaksinya berjalan dengan lebih natural, dengan lebih enak, lebih cair gitu. Oke, apa yang dilakukan jika seorang atau kita ditegur, kita dianggap gitu ya melakukan sebuah pelanggaran? Ya sudah, kalau itu wilayah pribadi ya kita biasanya mesti izin. Tapi kalau kita nggak izin, pasti kita akan ada sesuatu gitu ya. Ya udah izin. Kalau nggak boleh ya sudah pergi aja, santai gitu kan. Nah, kalau misalnya terutama di tempat-tempat yang sudah ada larangannya, gitu ya, ada tulisan wilayah pribadi, dilarang memotret, ada gambar kamera dicoret, nah, itu eh, ya sudah kita patuh aja karena memang di situ nggak boleh kecuali memang teman-teman memperjuangkan sesuatu yang di situ bagus sekali ya mungkin cuman memang ini beresiko gitu kan. Nah di luar benar atau salah gitu ya teman-teman tidak ada yang boleh merampas kamera kita bahkan foto yang kita apa ya eh, hasilkan dari kamera itu juga punya hak cipta. Jadi kita menciptakan foto itu meskipun gambar yang ada di foto itu juga punya hak cipta gitu. Misalnya bangunan arsitektur, rumah, orang. Tapi foto itu juga juga kita menciptakan foto itu ada hak ciptanya dan dilindungi undang-undang gitu kan. Bahkan sampai ekstrimnya aja polisi juga nggak boleh gitu. Misalnya katakanlah sampai merebut foto, kamera kita terus menghapus foto yang ada di situ kecuali memang dari awal sudah ada larangan itu. Kalau ada larangan, sudah ada larangan itu, kita tidak tahu ya, artinya pihak yang berwenang boleh, mungkin boleh untuk kemudian menghapus foto kita karena sudah ada larangan, sudah ada restriction gitu ya. Nah, dulu sih enak ya, dulu dikit-dikit perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan tidak menyenangkan itu. Nah, kemudian aturan itu dicabut gitu ya, jadi MK sudah mencabut aturan delik perbuatan tidak menyenangkan, beritanya ada, gitu. Jadi tidak bisa lagi seperti dulu gitu. Nah, padahal apa sih street fotografi? Street fotografi itu paling penting penekannya adalah memotret di ruang publik gitu. Bukan ruang privat, ruang publik itu ya di jalanan, di kota, di pasar, di taman kota misalnya katakanlah di area-area yang benar-benar publik gitu ya. Jadi
Kayak kalau di Jogja tuh kayak di kawasan Malioboro, kawasan 0 km di alun-alun gitu, misalnya itu kawasan publik gitu. Itu salah satu esensinya dari street adalah salah satunya itu memotret di ruang publik tanpa skenario gitu. Jadi kita benar-benar hunting sesuatu yang menarik. Lokasi utamanya di mana ya, di kota gitu kan, di kota banyak hal kayak taman kota, ada ruang terbuka hijau, apa ruang publik, pasar dan sebagainya gitu ya. Itu lokasi-lokasi street photographer itu motret gitu. Nah, apa bedanya gitu kan, antara dokumenter misalnya katakanlah street photography candid, natural, kelengkapan informasi tidak diutamakan, tegangannya rendah, tensinya rendah, yang difoto sehari-hari gitu ya, elemennya tidak harus kuat, bisa lemah, momennya kecil-kecil gitu ya. Jurnalistik jelas beda nih, tensinya tinggi, ada peristiwa dramatis, paradigmatik, elemennya mesti kuat, informatif dan sebagainya gitu ya, cerita gitu. Nah, dokumenter beda lagi, boleh ngeset, boleh set up, boleh setting gitu ya. Kelengkapan informasi juga diutamakan, objektif, estetika mungkin bisa ya, bisa tidak gitu kalau di dokumenter gitu ya. Nah, apalagi hubungannya sekarang gitu. Jadi teman-teman ini mungkin materi next kita kita preview sedikit aja, gitu ya. Sedikit aja. Nanti detailnya akan ada di eh, workshop berikutnya dari Mazing juga. Nanti akan mungkin beberapa hari ke depan atau mungkin bulan depan akan dilakukan. Nah, hubungannya apalagi dengan etika begitu ya, karena di era AI sekarang ini kita bisa sangat mudah untuk mengurangi, menghapus, menambahkan elemen pada foto, bahkan mungkin menghasilkan hal-hal yang baru di luar foto yang asli gitu ya. Kayak foto ini misalnya, foto di kiri ini saya foto di Taman Safari Solo gitu. Saya nggak suka nih backgroundnya ada kelihatan nggak natural gitu. Di bawah itu tembok, ada tembok yang di situ ada di atasnya ada tanaman-tanaman gitu. Terus kemudian kelihatan putih itu ada apa lantai yang dia semen gitu ya. Jadi saya dengan mudahnya gitu bisa merubah background itu juga yang terlihat natural dengan AI, dengan AI. Baik dari HP waktu itu ya, mungkin sekarang masih bisa eh, maupun dengan eh, yang ada aplikasi atau software yang ada di laptop gitu. Jadi ini menarik banget gitu. Nah, kemudian masalahnya juga sama akhirnya. Masalahnya etika nih. Jadi foto yang di kiri ini asli, atau yang di kanan ini foto AI gitu. Bagaimana orang yang lagi kerja pakai baju yang semi formal gitu misalnya katakanlah, kemudian saya rubah gitu. Seakan-akan dia habis bersepeda gitu. Udah habis apa ya, nggak berangkat kerja tapi lebih kepada sepedaan gitu. Sama juga dengan ini gitu misalnya. Nah, foto teman saya gitu yang tadinya normal lah, dia nggak ada tatoan, normal gitu ya di kantor gitu, yang kemudian saya bisa otak-atik ini dengan AI nih, saya kasih topi, saya kasih dasi yang nggak jelas gitu, tangannya saya kasih tato. Ini akhirnya hubungannya dengan etika gitu. Ya, contoh misalnya katakanlah foto ini juga sama nih, jadi saya bisa rubah semau saya gitu di AI ini. Oke, oke, kita akan masuk di sesi berikutnya. Saya akan buka dulu street photography esensial gitu ya, teman-teman. Oke, saya akan share screen. Oke, oke. Apa sih sesuatu yang esensial? Esensial itu adalah sesuatu yang mendasar, yang kita, Anda, saya, mungkin nggak bisa hidup tanpa itu, atau misalnya nggak bisa kalau itu ketinggalan gitu, kalau itu terlewatkan gitu, misalnya katakanlah. That's an essential. Lalu apa yang esensial bagi street photography? Ada dua hal, misalnya technical dan non technical. Kita bahas nanti satu-satu. Mungkin technical sendiri banyak gitu ya, lalu non technical juga banyak gitu. Mungkin saya bikin materi ini tuh technicalnya bisa 50 slide sendiri, non technicalnya juga sama gitu. Jadi kita bahas yang technical dulu deh. Kalau kita tadi udah bicara tentang etika, memotret di ruang publik, antara etika dan hak cipta dan sebagainya, kita bahas sekarang yang sifatnya teknis gitu. Apa technical isunya? Sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengimprove atau apa ya katakanlah untuk mengimprove kesempatan kita untuk menangkap
sesuatu momen yang tertentu yang kita sudah siap gitu ya. Jadi technical issue di sini adalah kita menyiapkan alat kita supaya kita bisa menangkap satu momen yang memang menarik itu yang memang kita dari awal sudah prepare, sudah ready, gitu. Sudah ready dengan kamera kita. Nah, eh kamera apa yang cocok gitu misalnya katakanlah, oh teman-teman yang mau mulai street, kamera kamera apa yang cocok gitu. Saya juga paham ya, lensa, kameranya apa, lensanya apa gitu, terutama settingannya bagaimana gitu kan. Itu menjadi banyak pertanyaan bagi teman-teman atau kita semua yang baru memulai terjun di genre ini, gitu. Kalau saya jelas suka dengan kamera-kamera yang kecil, yang simple, yang nggak terlalu ribet gitu. Bahkan mungkin teman-teman bisa, kalau belum punya kamera, punya HP, bisa memulai dengan HP juga, ya, no problem, that's okay. Gitu. Jadi kita mesti eh, milih nih. Eh, saya pribadi itu lebih milih kamera yang kecil-kecil, yang pocket, yang simple, yang nggak terlalu gede gitu ya, nggak berat gitu. Jadi kita bisa bawa kemanapun kita pergi. Jadi ada golden rule-nya, ada aturan emasnya. Aturan emasnya adalah selalu bawa kamera Anda kemanapun Anda pergi. Makanya kalau punya kamera pocket yang kecil, yang simple, atau HP ini juga sekarang everybody's photographer, bisa motret pakai HP. Misalnya katakanlah teman-teman yang belum punya kamera, yang belum bisa beli kamera, HP is okay, masih bisa. Ya. Nah, sehingga the best camera and lens is the camera and lens that you have now. Jadi apa yang anda miliki, apa yang saya miliki, apa yang kamu miliki saat ini adalah that's the best. Nggak perlu ngelihat kanan kiri, nggak perlu lihat teman yang lebih di atas gitu ya. Kita lihat yang di bawah aja lah, lebih enak gitu kan. Nanti yang ada jadi iri, jadi akhirnya kita nggak jadi motret gitu, karena sudah sibuk dengan, aduh kalau punya lensa itu, kalau punya kamera itu, akhirnya nggak jadi motret. Jadi sudah motret aja lah, daripada mikir yang nggak overthinking gitu ya. Nah, bagaimana saya ngeset kamera saya? Ini dari sudut pandang teknikal gitu ya. Biasanya kalau di jalanan dengan situasi cerah gitu, atau siang terutama ya, saya bikin bukaan saya itu di diafragma saya di f5,6 minimal, atau lebih bisa f8, f9, f11 gitu. Speed itu minimal saya set di 1/180 second, atau juga bisa 1/250, 1/320, karena saya pengen dapat momen yang freeze, yang capture momen itu dengan uh, dengan dengan presisi gitu ya. Jadi nggak shake, nggak blur gitu ya, nggak apa ya, nggak karena kesalahan teknis gitu, foto itu jadi nggak bagus. Nah, ISO biasanya saya set up saya pakai auto gitu ya. Jadi udah males banget pakai ini. Kamera sekarang canggih-canggih, sama kayak di HP juga canggih-canggih gitu. Jadi saya set di auto 6400 ISO-nya, fokus poinnya saya taruh di tengah gitu ya. Kayak foto ini misalnya katakanlah, foto ini eh, center point-nya udah saya taruh di tengah gitu, di sekitaran sini, daerah sini gitu ya. Jadi begitu, atau saya biasanya agak lebar lagi center fokus saya. Ini mungkin f8, f9 gitu ya. Jadi begitu banyak subjek yang masuk, saya nggak khawatir bahwa foto saya ada yang nggak fokus dan sebagainya gitu. Karena ruang tajamnya lebar. Jadi saya set di f8, f9 gitu. Jadi ruang tajamnya semakin besar angkanya, semakin kecil gitu bukaannya, itu semakin ruang tajamnya semakin lebar. Bertolak belakang kalau kita pengen mengisolasi subjek gitu ya, kita pakai yang besar-besar. Angkanya kecil, f1,2, f1,4, f1,8, tapi itu bukaannya wide open. Jadi eh, terbuka gitu, lebar gitu. Apa eh, hasilnya bokeh, bisa mengisolasi subjek gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh foto yang juga saya capture dengan itu. Saya cari sudut-sudut pandang yang unik, hal-hal yang menarik, yang mungkin eh, saya dulu nggak kepikiran gitu ya. Saya coba eksplorasi dengan sudut gitu ya, dengan angle. Oh ini agak low angle. Oh ini saya tunggu momennya. Saya tunggu nih orangnya lewat nih, pas gitu misalnya katakanlah. Sama kayak gini, ini acara budaya di Jogja. Kalau habis sekaten itu misalnya ada grebek, nah di malam itu biasanya ada begini. Nah, saya asik tuh cari hal-hal yang menarik di situ. Kalau malam begini mau nggak mau ya, ini supaya ISO-nya tidak terlalu tinggi, udah mentok di 6400 saja, udah nggak lebih dari itu. Misalnya katakanlah untuk menjaga kualitas foto, saya pakai lensa-lensa bukan lebar. Ini kebetulan kalau nggak salah pakai lensa 35 mili f1,4. Jadi ISO saya nggak terlalu tinggi, speednya bisa tetap agak kenceng, 1/125, 1/180. Jadi fotonya nggak shake.
Nah, bukan sempit itu tadi di minimal 5,6, F8, F9, F11, saya akan punya ruang tajam yang lebih luas. Jadi kalau mau bikin komposisi layering, nggak bokeh-bokehan gitu ya, yang dia butuh dari depan sampai ke belakang tajam semua gitu. Nah itu saya pakai bukan bukan sempit gitu ya. Dan speednya biasanya agak tinggi, saya di per 250, seper 320. Paling kalau momennya tuh momen-momen cepat gitu ya. Nah, di jalanan itu kan kita nggak bisa kontrol ya, momennya momen cepat itu. Kalau pengen dapat yang benar-benar freeze gitu ya, memang speednya mesti agak tinggi gitu ya. Nah, oke, saya lensa-lensanya biasanya pakai lensa-lensa ini, 16 mili, 18 mili, di 23 mili, 27, 35 gitu ya. Di lens di kamera-kamera APS-C, jadi bukan kamera-kamera full frame. Nah, kalau lagi males gitu ya, saya biasanya bawa minimal dua lensa. Kalau bawa 16 atau 18, biasanya saya akan bawa 23 mili atau 27. Jadi bawa 16 sama lensa apa sama lensa 23 atau 27. Kalau bawa 16 juga biasanya sama 35. Jadi biar nggak terlalu berat gitu ya. Cari lensa yang bukanya nggak terlalu lebar. Jadi f2 aja udah cukup gitu. Lensanya bisa kecil-kecil. Jadi nggak perlu terlalu gede. Pakai tas kecil udah enteng kemana-mana. Apakah nggak bisa motret pakai lensa tele buat candid-candid? Bisa, sangat bisa. Jadi saya juga senang motret di jalan pakai lensa 56 mili, misalnya kalau di kamera yang saya pakai gitu ya, di Fujifilm gitu. Saya pakai tele juga kadang-kadang 55-200 mili atau 50-104 apa 50-140 mili gitu. Karena bisa bisa candid tuh. Jadi fotonya bisa perspektifnya bisa menarik gitu saya kata. Nah, salah satu yang pakai lensa lensa focal length panjang adalah Saul Letter gitu ya. Jadi dia adalah fotografer dari Amerika yang sebenarnya dia juga pelukis gitu ya. Dan beliau ini adalah salah satu pionir dalam street fotografi yang color berwarna. Nah, ini adalah contoh-contoh foto dari Saul Letter. Saya juga sangat senang dengan komposisi yang dihasilkan oleh lensa-lensa tele itu tadi. Kita bisa candid, kita tidak perlu mengganggu objek atau subjek foto kita. Seperti kalau kita pakai lensa-lensa yang lebar tadi 16 mili, 18 mili, 23 gitu, 35 kita mesti deket. Pakai tele bisa agak jauh dan bisa menarik gitu ya. Bisa dapat refleksi yang asik nih di kaca ini. Ini foto ini di kaca di satu restoran mungkin bisa dapat refleksi, bisa dapat orang yang ada di dalam restoran itu misalnya katakanlah. Nah, ini foto-fotonya. Oke, saya juga gitu, motret nih. Jadi saya sangat senang untuk mencoba hal yang baru gitu ya, menantang gitu. Jadi keluar dari zona nyaman. Saya paling nyaman sih pakai lensa 16 mili, 23 atau 35 di range itu ya. Jadi kalau pakai kit saya suka dengan lensa kit 18-55, 16-55, 16-80 itu kalau kepaksanya pengen lagi males bawa banyak lensa atau dua lensa gitu. Satu lensa aja lensa kit cukup nih 18-55 itu ya. Jadi saya kadang-kadang keluar dari zona nyaman itu pakai lensa tele gitu ya 55-200, 50-140, 70-200 itu biasanya. Nah, ini beberapa foto yang saya juga hasilkan dari komposisi memotret dengan lensa-lensa tele itu. Ternyata menarik loh, jadi nggak harus dekat karena memang ini nggak bisa dekat. Jadi ini adalah foto rusun warna-warni di Jogja yang saya harus motret dari seberang, jadi seberang sungai bahkan itu ya. Dan itu nggak bisa dekat, jadi mau nggak mau mesti pakai lensa panjang. Ini sama kayak ini juga nih. Saya coba cari sesuatu yang menarik nih. Oh, di sini ada tiga subjek foto. Ada dua orang dan satu patung gitu. Oh, ini pas ya, ada tulisan tiga di sini. Jadi di sini ini ada tiga subjek saya. Meskipun di belakang masih ada orang, tapi fokus hanya ada tiga ini. Si bapak yang motret istrinya, si ibu yang lagi pengen difoto jejer sama patung Bergodo namanya. Ini Bergodo. Bergodo itu adalah tentara keraton. Tentara keraton, Bergodonya banyak ya, ada bergodo Wirobrojo, ada bergodo Bugisan, ada bergodo Patangpuluh dan sebagainya macam-macam. Ini salah satunya. Saya bisa bikin siluet kayak gini. Saya bisa bikin ini dengan tele ini di dalam pasar Beringharjo gitu ya. Jadi tanpa mengganggu ibu itu yang sedang beraktivitas nyapu, saya masih bisa dapat foto nih di dalam pasar. Atau begini, atau begini gitu. Jadi main-main dengan perspektif gitu ya. Itu asik gitu. Kita mesti lebih jeli gitu. Oh,
kalau saya udah biasa pakai lensa kit 18-55 di range itu, atau saya buat dua lensa 16 sama 23 misalnya, saya pakai tele juga mesti, wah ini coba deh, mesti nyari nih. Jadi yang jauh yang dilihat, yang dekat yang diabaikan. Kalau tadi pakai lensa-lensa lebar itu 16 mili atau 18-55 kit, nah kita motretnya yang dekat-dekat, yang jauh nggak usah dilihat. Karena kalau kita lihat yang jauh-jauh, nanti kita effortnya ketinggian tuh ngejar ke sana. Karena, oh ya, di sana bagus. Nah, kita lari ke sana. Di sini, di sebelah sana bagus, kita lari ke sana. Padahal yang di dekat-dekat sendiri nggak diperhatikan. Tuh. Nah, beda dengan lensa tele tuh. Tadi lensa tele kebalikannya. Berarti kita lihatnya jauh-jauh. Oh, jauh di sana. Yang yang kemungkinan akan bisa masuk dari lensa tele kita. Yang dekat-dekat diabaikan dulu gitu. Jadi nggak distracting, nggak mengganggu gitu ya. Nah, kayak gini saya katakan, oh ini pakai tele saya pakai tele. Ini saya pakai lensa yang cukup panjang, meskipun nggak tele-tele banget. Ini lensa 56 mili kalau di sensor APS-C 50 mili gitu ya. Jadi kayak sekitar, let's say katakanlah mungkin berapa kali 1,5, 75 mili gitu ya, kurang lebih kalau di full frame gitu. Nih saya juga pakai. Nih ini waktu menarik. Jadi karena kalau mendekat nanti pasti uh, ibu ini dikira saya akan beli makanannya, gitu. Jadi dia pasti akan ganti posisi. Ini jualan makanan. Ini saya foto di Semarang. Teman-teman yang dari Semarang pasti tahu ini saya foto di Semawis gitu. Kalau malam minggu ramai banget, teman-teman yang Semarang pasti tahu gitu. Nah, ini kalau saya dekat pasti dikira pembeli, maka posisinya berubah. Saya pakai tele dari agak jauh gitu. Saya candid ibu ini. Ini juga sama nih. Ini saya foto pakai tele gitu. Supaya apa? Supaya dapat perspektifnya orang yang ada di dalam sangkar itu, ada di kurungan ini. Jadi kalau saya foto pakai lensa wide, ini nggak dapat nih perspektif ini. Nah, foto seperti ini, jenis seperti ini, hanya bisa dilakukan atau diperoleh dengan lensa-lensa yang agak panjang gitu ya. Jadi ini kebetulan sekali saya pas lagi bawa tele. Jadi saya bawa lensa 16 mili, kalau nggak salah, atau 23 sama bawa tele. Ya, nah itu. Jadi beruntung ini saya bawa tele. Kalau nggak bawa tele mungkin bisa nggak dapat foto ini gitu ya. Nah, ini yang eh, zona nyaman saya. Saya paling sering pakai lensa wide karena di lensa wide itu ada intimasi, ada kedekatan, gitu, ada rasa interaksi yang lebih intens gitu ya. Kita kita motret tuh apa ya? Nggak jauh-jauhan gitu ya, candid gitu ya. Jadi kalau candid ya oke lah, nggak ada masalah. Suatu saat saya juga lagi nggak pengen berinteraksi too close, terlalu dekat, saya pakai lensa tele, tapi jarang sekali. Saya lebih suka ketemu dengan orang di jalanan, setelah motret ada interaksi. Jadi biasanya saya motret dulu, motret, cekrek, cekrek, cekrek. Setelah itu baru interaksi, karena saya pengen pengen hasil foto saya itu natural sih. Jadi kalau kita udah kenal duluan sama orangnya, dia pasti akan uh, otomatis lebih nyaman. Dia mungkin akan post gitu, dan saya lebih lebih nyari yang dia nggak post gitu. Jadi yang lebih posenya yang natural gitu lah, nggak dibikin-bikin gitu. Nah, ini juga saya foto di, kalau nggak salah di Jogja, di kota gede gitu ya. Ini asik nih ya. Setelah saya motret baru si ibu ini kemudian ketawa. Jadi arahnya pas ke sini. Jadi seakan-akan tuh tangannya gede panjang gitu yang satu yang sebelah kiri. Padahal enggak, ini padahal gambar yang ada di mejanya si ibu ini. Meja jualan apa nih? Jualan ada beras, ada telur gitu. Di sini saya ini. Saya foto di Bandung ini teman-teman. Asik gitu. Jadi saya suka dengan eye contact gitu ya. Si bapak yang di sebelah kiri ini eh, dia ngelihat ke saya gitu, dan pandangannya ya bertanya-tanya. Jadi ya ini yang saya maksud, saya suka dengan ekspresi yang dia nggak dibuat-buat gitu. Jadi kalau saya udah kenal duluan sama bapak ini, dia pasti akan mungkin akan senyum atau akan beda ekspresinya gitu ya. Lebih ke welcome. Saya suka nih dengan ekspresi ini yang dia natural ngelihat ke saya, ini lagi ngapain sih, seakan-akan bertanya kayak gitu ya. Itu asik. Ini juga saya candid ini. Ini pakai lensa-lensa juga yang pendek, nggak terlalu panjang. Pakai lensa 23 itu, 35 kalau di full frame gitu ya. Nih, ini saya foto habis motret yang foto di kurungan tadi tuh. Ini pakai lensa, ya ini lensa 16. Berarti waktu itu saya waktu motret yang kurungan ini tadi, saya bawa dua lensa 16 mili sama bawa tele sehingga saya bisa dapat foto ini. Nah, ini sekarang udah nggak bisa difoto lagi nih karena tokonya ini spanduknya yang di bawah itu udah ganti. Ini kan udah kelihatan udah lama ya spanduk ini ya. Dan kebetulan sekarang udah ganti. Jadi
eh, wah udah nggak bisa motret kayak gini lagi gitu. Dan tokonya lebih sering tutup karena yang punya sudah sepuh gitu, udah tua ya bapaknya itu. Jadi mungkin ini foto yang saya mungkin nggak akan dapat lagi. Nah, nyetrit itu biasanya akan banyak jalan. Nah, jadi saya kalau nyetrit di acara saya yang rutin biasanya di Senin memotret gitu, saya biasanya jalan tuh bisa let's say antara 45 menit sampai 1 jam bahkan lebih gitu ya jalan. Dan kadang-kadang saya lihat di apa uh, step monitoring yang ada di HP yang ada pakai teman-teman yang pakai smartwatch itu biasanya ada uh, track monitoring, step monitoring gitu ya. Itu biasanya minimal tuh 4.000 sampai 5.000 step tuh sekali jalan itu. Jadi saya biasanya start dari jam setengah 8 hari Senin di satu tempat gitu terus saya udah jalan aja kemana gitu sambil bawa kamera lihat-lihat menikmati pagi gitu, sambil cekrek-cekrek motret. Itu jalannya tuh bisa minimal 45 menit sampai 1 jam mungkin lebih. Kadang naik turun gitu. Kalau di Jogja tuh saya suka jalan ke pinggiran Sungai Code yang dia di belakang Malioboro, nggak jauh lah dari Malioboro. Itu turun naik turun itu dan itu asik gitu. Terus pilih pakaian yang santai, yang nyaman gitu ya teman-teman. Jangan terlalu mencolok, nggak perlu pakai jas gitu. Jadi jangan nyetrit, oh saya mau nyetrit yang formal gitu ya. Nyetritnya formal, pakai jas, pakai dasi gitu. Dasi kupu-kupu lagi, saya kata. Nah, itu nanti akan menyolok gitu di jalanan. Ya, pakai t-shirt yang santai, nah, pakai celana pendek oke, pakai celana jeans oke, pakai sepatu monggo silahkan itu preference. Saya sih lebih milih pakai sendal jepit gitu ya. Kalau nggak pakai sendal sendal semacam Crocs gitu, santai. Kalaupun pakai sepatu saya biasanya paling favorit saya itu sepatu-sepatu Wakai gitu, santai lah gitu. Atau Vans gitu, itu enak tuh yang slip on gitu ya. Jadi nggak usah pakai nali-nali. Itu ringan, enak pakai buat jalan. Paling enak itu sendal jepit ya. Dan jepit itu paling asik. Gitu. Nah, bagaimana saya motret di jalan? Nah, ini adalah salah satu apa ya? Bukan quote juga sih, salah satu paragraf yang saya suka dari pendapatnya Alex Webs. Alex Webs ini salah seorang senior street photographer kelas dunia. Dia salah satu fotografernya Magnum. Jadi dia bilang, saya hanya tahu mendekati sebuah tempat itu dengan berjalan. I only know how to approach a place by walking, itu kata si Alex Webb. For what does a street photographer do but walk and watch and wait and talk? Jadi apa yang dilakukan oleh street photographer itu jalan, mengamati, observasi, menunggu, lalu berbicara, ngobrol, berinteraksi gitu ya. Jadi kita jalan, lalu mengamati, oh ini bagus, kita tunggu, kita stop di situ. Oh, ini panggungnya dapat nih, backgroundnya bagus misalnya katakanlah, atau ini akan ada potensi yang menarik itu, light and shadow-nya oke gitu misalnya kita tunggu. Kadang-kadang kita ngobrol juga sama orang yang di sebelah kita sambil kita nunggu mau motor seberang jalan, ada orang kita ngobrol, kita interaksi gitu ya. Tapi jangan lupa motret, dan kalau udah itu. Dan and then watch and wait some more. Jadi dan kemudian melihat, mengamati dan menunggu sedikit lagi gitu. Jadi saya bahkan meluangkan waktu lah 5 menit, 10 menit untuk nunggu. Oh, kalau udah 10 menit nggak ada yang bagus atau nggak ada potensi yang bagus, ya wes mungkin nggak ada yang bagus nih di sini. Tinggal aja lah cari yang lain. Jadi kita nggak kehilangan sesuatu yang ini ya. Nah, paling penting lagi, trying to remain confident. Uh, Selalu percaya diri bahwa sesuatu yang that the unexpected, the unknown, or the secret heart of the known awaits just around the corner. Jadi kita mesti pede. Saya juga harus punya keyakinan, harus punya kepercayaan diri itu yakin bahwa sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak diketahui, the unknown, atau sesuatu uh, di dalam hati kita tahu nih kayaknya bakal ada yang bagus, ada yang keren di sini nih. Itu awaits just around the corner. Bahwa itu sebentar lagi mau lewat nih. Saya udah nunggu. Bentar lagi bentar lagi kayaknya ada yang lewat. Bentar lagi kayaknya ada yang bagus tuh. Jadi mesti kita yakin ada ini tempatnya udah bagus nih, pasti ada yang menarik untuk lewat di sini. Kecuali memang benar-benar kondisinya udah malam ya, kan motret misalnya udah jam, udah malam lah itu mungkin agak susah. Tapi selama masih pagi, siang, sore itu jangan putus asa, itu masih bisa dapat yang bagus. Ini orangnya nih, Alex Webb nih. Saya suka nih dengan foto-foto streetnya dia nih, bagus nih, keren-keren. Layeringnya, itu ya permainan shadow and light-nya. Ada orang yang di sana ada
orang yang kena bayangan gitu ya. Jadi gelap-gelap di sini ada yang kena cahaya, ada yang silau nutupin pakai buku gitu. Layeringnya juga asik banget, keren. Saya suka nih. Ini dari bukunya The Suffering of Light gitu ya, chronicle-nya. Nah, saya juga motret tuh. Ini acara ada kayak festival gitu di jalanan gitu, ada pawai gitu, ada karnaval gitu. Jadi saya nggak selalu harus motret karnavalnya. Kadang yang nonton tuh juga menarik gitu. Yang nonton asik juga nih di foto. Ekspresinya macam-macam. Eh, ada pakai motor berhenti helmnya nggak mau dilepas tuh. Dipakai aja lah gitu, biar praktis, mungkin nggak usah ninggal-ninggal di motor gitu. Anak-anak tuh sampai naik-naik ke tiang traffic lah, dia bahaya juga ya. Tapi asik tuh ekspresinya loh. Kalau kita lihat tuh ada yang sadar kamera, ini ibu-ibu yang pakai kerudung merah ini sadar kamera, ini mbaknya juga mungkin sadar senyum gitu ya, sampai serius banget ini di atas, ada yang melet-melet gitu. Ya, itu. Ada yang baru mau naik gitu. Ini menarik gitu. Jadi karnavalnya menarik, tapi di behind itu juga menarik. Jadi misalnya acara mari di salah satu apa lokasi bersejarah di 0 km kalau ke Jogja. Ini misalnya ini di ruang tunggu bandara. Ini waktu mau berangkat ke Jepang tuh. Di aduh sebat dulu lah gitu kan di smoking area itu. Wah ternyata ada yang menarik tuh antara gambar di kaca smoking room dengan di sana di seberang sana tuh ada cleaning service yang lagi istirahat sambil minum. Ternyata dua hal ini kalau digabungkan bisa menarik gitu. Jadi ada gambar di sini yang menggambarkan orang lagi ngerokok, di sana ada orang yang lagi minum istirahat istirahat habis bersih bersih mungkin gitu ya. Ini juga sama nih, asik nih, saya suka nih. Ini saya foto di udah agak lama nih di rumah sakit Panti Rapih di Jogja. Waktu itu agak malam memang habis jenguk teman gitu ya. Terus di bawah nih ada yang jaga tiket parkir gitu. Bulan ini cewek, ada ibu-ibu. Nah, di atas tuh ada sesuatu yang kok gambar atau foto kepala yang hampir sama lah besarnya, skalanya mungkin lebih besar dikit, yang dia sedang meneriaki si ibu-ibu yang lagi jaga ini, yang dia santai gitu ya. Tuh. Ini asik sih. Atau ini saya foto di salah satu mall di Jogja. Kok ya pas gitu di sana itu tulisannya Hola gitu. Hola kan bahasa Spanyol kan hello gitu. Nah, si mas-mas yang lagi lewat ini ya melirik kebetulan ya, melirik ke sana kayak disapa gitu. Hola gitu. Halo. Dia ngelirik. Eh, ya namanya laki-laki ya, ada yang mulus-mulus dilirik gitu. Mudah-mudahan ya dilirik yang tengah ya, jangan yang sebelah kiri ya. Tapi ya nggak ngerti lah. Nah, ini saya juga asik nih waktu di toilet. Bahkan sampai ke toilet itu saya pakai tas kecil gitu, biasanya kamera pocket yang hanya sebesar HP ini. Eh, saya kebetulan pakai ini, saya foto pakai Fujifilm X70, kamera pocket kecil gitu. Praktis banget, ringkas. Nah, ini ada dua cleaning service yang lagi ngobrol, yang di situ juga ada cermin gitu ya, ada cermin yang seakan-akan jadi terlihat ada 3 orang gitu di situ, padahal hanya ada 2 orang. Nah, ini sesuatu yang juga menarik menurut saya. Gitu. Jadi sampai ke toilet aja kita masih bisa motret. Gitu. Nah, ini ada yang lebih gila lagi ya, bahkan Bruce Gilden teman-teman nanti bisa browsing di atau lihat di YouTube gitu. Dia dikenal sebagai orang yang ambil foto itu dengan sangat dekat. Dan dia bilang, the older I get, the closer I get. Semakin tua saya, semakin dekat gitu katanya. Eh, Kalimat very close atau close itu kan terkenal juga yang kemudian dikatakan oleh Robert Capa kan. Kalau teman-teman mungkin sering dengar, Robert Capa sering bilang bahwa if your photograph is not good enough, then you are not close enough. Jadi kalau fotomu itu nggak bagus-bagus amat, mungkin kamu kurang dekat. Gitu. Nah, bagi saya sendiri tuh dekat tuh ada dua hal gitu. Dekat memang secara fisik dekat, atau dekat secara emosional dekat. Gitu. Jadi kalau saya di Jogja, saya atau saya datang ke kota kelahiran ibu saya itu di Madiun gitu misalnya, saya dulu waktu kecil sering diajak ke sana gitu. Dari kecil gitu, bahkan dari mungkin masih umur setahun gitu ya, udah sering ke tempat eyang di Madiun gitu. Jadi saya remind lagi tuh memori-memori motret di sana. Sorry, memori-memori visual ketika saya ke sana dari saya masih kecil, saya TK mungkin SD, kemudian misalnya sekarang datang lagi ke sana, itu ada kedekatan emosional. Saya punya punya visual-visual yang saya bisa recall, oh iya dulu begini, dulu begini.
Nah, kedekatan itu menurut saya bisa ada dua hal itu. Kedekatan secara fisik dan kedekatan secara emosional. Gitu. Nah, ini si Gilden nih, Bruce Gilden, Mbah Gilden ini udah sepuh ini. Ini crazy but great ini. Saya suka ini gayanya dia dan foto-fotonya itu up close and pakai flash gitu. Asik banget itu. Nah, ini foto foto Gilden yang di Haiti. Jadi kayaknya sih nggak di New York. Foto-foto ini foto-foto di New York gitu. Jadi di New York itu eh, banyak begitu banyak sekali lalu lalang orang gitu ya. Jadi kita memotret orang tuh enak gitu. Nah, ini fotonya di Haiti gitu. Nah, saya juga ikut-ikutan nih waktu ke Malaysia nih. Ini kalau nggak salah di KL ini di KL. Saya foto nih orang nih dekat gitu karena saya melihat ada sesuatu yang menarik di dalam ini. Sorry. Di dalam ini ada patung, sorry, ada patung nih kayaknya. Patung atau gambar gitu ya. Gambar dewa, salah satu dewa dan kemudian di sini ada gambar orang gitu. Dan di sana tuh kebetulan itu di dalam rumah itu tuh dewanya tuh kayak dia dapat cahaya dikasih lampu jadi dia terang gitu. Itu bagi saya menarik gitu. Saya foto nih orang. Atau ini saya foto di Semarang di pasar pasar ikan tradisional di daerah Bong kalau nggak salah itu. Teman-teman yang Semarang mungkin mesti ada yang tahu lah gitu. Ini saya foto di Malaysia juga waktu itu kan bangunannya nggak kelihatan identitasnya. Saya suka dengan si bapak ini yang penjaga security ini waktu sholat Jumat tuh dia mentertibkan gitu ya supaya nggak crowded ya. Karena kebetulan ini hari Jumat dan cuacanya agak gerimis-gerimis. Sholat Jumatnya di salah satu masjid yang cukup besar di KL gitu, waktu itu. Ini saya foto di Malioboro. Jadi si Mbak ini saya dapat ekspresi yang naturalnya gitu ya. Seakan-akan dia marah. Padahal habis ini sebenarnya dia nggak marah, senyum aja gitu. Cuman ada kagetnya tuh, apa ya ekspresinya tuh natural gitu, nggak dibikin-bikin gitu. Ini juga asik nih. Jadi kadang-kadang kita ketemu dengan hal-hal yang cukup fashionable gitu ya. Fashionable. Kebetulan pas saya mau nyebrang, nih. Jadi ini dari pertigaan gitu, terus keluar dari jalan itu, si ibu ini eh, si ibu ini agak melawan arah gitu ya. Dia balik arah nih. Terus ada truk yang kemudian juga dia keluar dari gang itu. Ini ibu ini nunggu truknya lewat dan kok asik gitu ya. Jadi warnanya tuh senada gitu. Jadi si truknya tuh ada warna orange, si ibu ini juga celananya orange, terus nuansa bajunya tuh ya ada orange-orange-nya. Di sini eh, gambar orang yang ada di truk ini pakai kacamata, si ibu ini ya pakai kacamata, sama-sama menarik untuk difoto gitu. Menurut saya ini asik banget. Gitu. Nah, atau ini gitu misalnya katakanlah ini di depan pasar Keranggan di Jogja. Oh, udah mau pulang nih, jadi ceritanya habis muter-muter keliling-keliling itu udah mau pulang. Ini motor saya parkir di sini ada parkiran motor. Ini kok ada yang menarik ini. Udah saya ambil kamera, saya foto lagi nih. Jadi ini cermin ada becak yang dia cerminnya tuh gede gitu, becak motor gitu kan. Nah, cerminnya tuh gede dan ini wajah si tukang becaknya ini yang ada di sini nih. Dan kok kayaknya wah agak menarik ini perspektifnya ini. Saya pakai fokalnya yang agak panjang ini, 50-an mili kalau nggak salah, 50 mili atau 70 gitu. Nggak salah. Ya. Nah, apa yang harus diperhatikan teman-teman kalau ada di jalanan? Satu, perhatikan komposisi, lighting, framing, timing, kapan harus mencet shutter gitu ya. Jadi komposisinya enak nggak nih? Lightingnya pas bagus, arahnya dari mana? Jangan backlight, misalnya kalau backlight kita bikin siluet sekalian biar bagus. Framingnya apa? Timingnya kita nggak boleh kehilangan waktu. Kayak misalnya motret ini, kalau saya telat itu orang yang naik motor ini udah pergi duluan gitu. Jadi ini masalah timing gitu. Terus framingnya oke nggak nih? Oh ini ada si frame si bapak ini overall ini misalnya katakanlah menarik nggak gitu. Ini juga misalnya framingnya oke nggak menurut saya, oh ini oke nih masih ada juxtanya bisa disandingkan head to head antara si ibu ini dengan si gambar yang ada di sana gitu ya, personifikasi gitu. Nah lalu framing timing, kapan harus mencet shutter tuh nggak boleh telat. Maka kita mesti siap dengan peralatan kita gitu. Kita mesti apa ya, keberuntungan itu menurut saya ketika kesempatan dan kesiapan bertemu, maka kita beruntung. Kalau ada kesempatan kita nggak siap dengan alat kita ya kita nggak jadi beruntung gitu. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, kenapa komposisi penting? Dia adalah pengatur elemen visual ke dalam frame. Composition itu mengarahkan mata orang yang melihat. Jadi dia memberitahu apa yang harus dilihat dahulu. Bahkan
apa yang tidak perlu dilihat atau dilihat belakangan. Maka ada komposisi. Ini komposisi standar, basicnya seperti ini, ada rule of third, ada leading line, depth of field, framing, balance, viewpoint, symmetry, gitu ya. Nah, bayangkan ada sesuatu yang mengarahkan. Kalau ini tadi dia usahanya juga sama, mengarahkan kita ke subjek utama. Bayangkan kalau kalau saya kasih gambar begini nih, perhatikan lingkaran merah. Ini cowok-cowok nih terutama nih ya, cowok-cowok ini pasti ngeliatnya nggak ke gelasnya, ini pasti salah fokus, pasti akan begitu. Nah sama ini, begitu saya dapat objek begini, wah ini saya bikin komposisi begini nih. Di belakang itu adalah background, jadi backgroundnya seperti itu, shadow-shadow dari pohon-pohon itu. Nah, aktor utamanya ini si bapak yang cuma kelihatan sedikit wajahnya ini kena lighting, yang lainnya kena bayangan. Tapi kita akan tahu bahwa ini ada orang, karena ada kelihatan ada dua mata, hidungnya meskipun lubang hidungnya kelihatan, ada rambutnya, ada siluet seseorang, maka kita tahu. Ini misalnya kata, di antara merah-merah-merah, lalu ada satu ibu-ibu ini. Jadi mata kita akan langsung ke direct untuk melihat si ibu ini duluan. Apalagi dia pakai baju yang cukup kontras, merah putih gitu ya. Bajunya bernuansa lebih ke putih gitu, meskipun ada gambar-gambarnya tipis gitu. Nah, ini mata kita begitu melihat gini akan langsung ketarik tuh ke si ibu ini. Maka ini adalah tujuan dari komposisi itu, mendirect mata. Ini misalnya katakanlah dengan komposisi leading line seperti ini, maka eh, orang yang melihat foto ini akan diarahkan untuk melihat apa yang ada di ujung sana. Itu dengan garis-garis yang mengarah ke sana, maka kita akan diarahkan untuk melihat yang ada di sana. Ya, misalnya ini juga komposisi, ini juga sama gitu ya. Saya bisa bikin ini di sini, ini Minion ini kalau kalau gambarnya baru, bajunya juga dia mestinya biru gitu ya. Jadi sama kayak ibunya ini, meskipun birunya nggak semudah ibu ini gitu ya, tapi ada kuningnya. Ini juga kuning-kuning Minion kan. Terus kacamata yang di sini dua, ini satu, ya ibunya pakai dua kacamata. Jadi kayak ada 212 Wiro Sableng gitu misalnya katakanlah. Dan si ibu ini bukan Minion gitu. Meskipun ada biru, ada kuning, ada pakai kacamata gitu. Jadi ada apa ya? Ada komposisi yang menarik gitu menurut saya. Atau ini misalnya framing gitu ya. Ini saya foto di keraton di Jogja, teman-teman. Framing seperti ini, di framing, si menarik juga. Kita bisa mengarahkan jadi arah pandangan orang yang melihat foto ini langsung tuh yang ada di lingkaran-lingkaran warna kuning ini dengan framing seperti ini. Gitu. Ini juga sama masih gitu ya framing. Nah, oke kesimpulan pada malam hari ini, motret street kita jalannya santai, nggak usah buru-buru, santai aja, tidak harus dapat foto, nggak dapat foto juga nggak apa-apa, besok masih bisa motret. Jadi kita menikmati, kita enjoy di jalanan. Bisa sendirian atau bisa dengan beberapa teman, nggak usah banyak-banyak, mungkin satu atau dua ekor teman gitu. Satu atau dua ekor teman, kalau terlalu banyak nanti repot. Terus pilih pakaian yang santai, tidak mencolok, aman dulu, safety first. Maka penting untuk melakukan observasi, tidak perlu ada target kecuali kita sedang berlatih gitu ya. Teman-teman sedang berlatih untuk bikin satu komposisi tertentu gitu misalnya katakanlah bikin komposisi juxtapose, bikin komposisi tema tertentu gitu misalnya. Nah, itu oke, that's okay. Tapi kalau lagi nggak lagi apa ada berlatih kita santai aja. Nah, cermat, cepat, tepat, senyap kayak slogannya Kopassus gitu ya. Cari yang unik dan menarik, cari yang unik dan menarik di jalanan karena banyak sekali dan momennya kecil-kecil. Jadi kita mesti cermat melihat sesuatu itu, mesti apa ya, menggunakan kalau saya bilang tuh saya suka dengan terminologi baby's eyes gitu. Baby's eyes itu mata bayi atau mata anak-anak gitu. Itu selalu melihat segala sesuatu seperti mainan. Maka kita di jalanan juga kita mesti sedikit menggunakan baby's eyes kita supaya apa? Supaya kita melihat segala sesuatu tuh menarik gitu. Asik. Jadi jalanan itu kayak kita anggap kayak playground aja, kayak tempat kita main gitu. Jadi selalu menarik gitu. Terus yang tidak kalah penting, kita mesti harus selalu waspada karena kita tidak tahu di tempat asing atau di tempat yang bahkan kita sudah kita kenal, mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang berdampak tidak bagus. Nah, kita mesti waspada. Meskipun tidak perlu terlalu curiga, tidak perlu terlalu apa ya, terlalu seudon atau berprasangka buruk gitu, tapi waspada itu penting, waspada itu harus dilakukan. Nah, pelajari kamera Anda atau hal atau kamera apapun yang Anda miliki sebaik mungkin. Nah, jadi mesti ngerti teknisnya, ngerti ini kekurangan apa kamera saya, kelebihannya apa,
Dia bagus kalau begini, dia kurang bagus kalau begini. Nah, itu menjadi sangat penting. Eh, Belajar yang banyak, teman-teman. Tidak terlalu, jangan pilih-pilih, karena tidak ada kamera yang diciptakan hanya untuk genre foto tertentu. Tidak ada kamera untuk, misalnya, oh ini kamera khusus model, ini kamera khusus food, ini kamera khusus street, itu nggak ada. Jadi kamera itu bisa untuk motret banyak hal. Jangan lupa pelajari teorinya. Eh, saya selalu bilang fotografi terdiri dari tiga hal gitu. Jadi ada salah satunya ada knowledge, pengetahuan, ilmu, teori dan sebagainya. Lalu ada skill, keterampilan. Kita tahu alat kita, kita pasti akan terampil menggunakannya. Kita sering pakai, kita akan terampil menggunakannya. Yang terakhir adalah feel. Kita bisa bikin foto kita itu jadi hidup tidak, bisa bercerita tidak. Jadi makanya sampai ada satu quote yang mengatakan biar foto yang bicara. Bisa nggak kita bikin foto kita itu bicara, gitu ya. Jadi nggak perlu kita cerita panjang lebar gitu. Nah, yang paling penting itu fun. Jadi fotografi dalam 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 konteks sebagai sebuah hobi seperti saya gitu ya, itu harus menyenangkan. Jadi yang drama-drama di skip aja deh gitu. Jadi kita udah janjian sama temen nih, teman kita ternyata nggak jadi datang atau kesiangan lah atau kelupaan lah. Kita nggak perlu bad mood udah. Ya wes, santai aja gitu. Jadi skip aja dramanya, nggak perlu. Terus kemudian kita jadi marah-marah gara-gara udah janjian jam 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 8 lu nggak datang, atau lu misalnya karena telat datangnya jam 10. Kita udah jadi bad mood, akhirnya nggak fun lagi motretnya. Ya udah, itu drama itu skip aja. Kalau emang nggak datang, ya udah kita sendirian aja gitu. Atau sama yang udah datang aja, janjian bertiga, yang datang cuma satu, ya oke, okay. Udah jalan jalan, yang penting fun. Karena tujuan apa yang kita lakukan, ini fotografi sebagai sebuah hobi, it has to be fun dan menyenangkan. Kalau fun, nanti kita akan melihat sesuatu tuh vibes-nya juga positif. Tapi kalau udah diawali dengan bad mood, udah nggak bagus, pasti kita juga akan jadi melihat segala sesuatu juga vibes-nya juga jadi negatif, dan that's not good gitu kan. Oke, kira-kira begitu. Yes, silakan, ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan. Mas, kebetulan ini kita udah telat 15 menit. Mungkin untuk pertanyaannya, 3 pertanyaan aja gimana, Mas? Oh, boleh, silakan. Oke, mungkin Mas Silakan, Bimo boleh silakan. pilih dari Q&A ya, Mas ya, untuk pertanyaannya. Oke. Oke. Wih, cepat cepat senyap kayak sniper. Iya, emang kita sniper. Kita tuh mesti, kita lagi berburu kan. Berburu apa? Berburu momen. Apa yang kita buru? Kita tuh kayak hunting and gathering gitu. Kita hunting and gathering itu berburu momen, sehingga memang untuk mendapatkan target dalam tanda kutip yang kita inginkan ya, untuk mendapatkan korban dalam tanda kutip yang kita inginkan, kita mesti cermat, senyap, cepat. Jadi kita dapat foto yang benar-benar kita mau, yang kita inginkan gitu ya. Oke, eh contoh foto pada Ibu Minion tadi, bolehkah kita edit minionnya jadi berwarna juga? Terima kasih Om. Oke, ya itu opsional ya. Boleh-boleh aja mungkin. Kalau saya sih, saya biarkan natural begitu. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen ngedit itu dan sebagainya, karena memang aslinya begitu ya. Aslinya begitu, dan kita yang tahu Minion pasti akan tahu, oh bahwa bajunya Minion tuh eh, jeans warna biru gitu, blue jeans gitu. Terus dia badannya kuning gitu. Jadi sama lah kayak kaos yang dipakai ibu itu, lengannya kuning, terus ininya biru meskipun birunya biru muda gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau mengedit, silakan aja, itu opsional. Jadi teman-teman mau pakai preset apapun itu, misalnya itu, that's fine, nggak ada masalah gitu ya. Oke, bagaimana foto kita dapat menjadi nilai jual nih? Eh, Bisa banget gitu, ya. Teman-teman yang mainan microstock macam Shutterstock, Dream Dreamtime, lalu ada Canstock, itu foto-foto street yang tidak ada orangnya, itu bisa dijual dalam apa konteks yang komersil, atau ketika ada orangnya pun itu bisa atau misalnya kita lagi motret karnaval, apa ya, misalnya kata karnaval apa gitu, hari ulang tahun kota gitu misalnya, terus di situ menarik, kita dapat foto bagus, kita bisa jual dalam format editorial, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan model rilis dengan harga yang juga sama aja, jadi nggak ada masalah gitu. Untuk monetisasi foto lebih banyak dari Microsoft atau dari mana? Wih, dari lomba foto. Kalau mau monetisasi itu, teman-teman yang punya foto-foto bagus bisa diikut sertakan di kompetisi.
Itu menarik. Tapi saya juga juga main di Microstock juga, nggak ada masalah. Iseng-iseng aja gitu. Oke, mana lagi ya? Warna komposisi kontras lebih baik di setting kamera atau editing? Terima kasih Om. Oke, warna. Kalau komposisi komposisi apa nih? Komposisi warna kita bisa setup di kamera. Kontras dan sebagainya juga kita bisa setup di kamera. Tapi kalau misalnya nggak mau pun, ya kita editing di luar nggak ada masalah. Saya selalu motret tuh raw. Sesekali JPEG RAW gitu ya. Tapi kalau mostly sekarang motornya RAW semua. Terus nanti kalau ada yang bagus, RAW itu saya convert ke JPEG di dalam kamera. Kebetulan kamera itu di kamera saya bisa convert dari RAW ke JPEG. Jadi tak pilihin RAW-nya dulu, oh ini bagus-bagus, di convert ke JPEG. Nanti editingnya sedikit, karena foto yang udah bagus itu, teman-teman yang cowok-cowok itu. Saya tanya nih, kalian yang cowok-cowok kalau milih calon pasangan atau milih pacar, pilih yang cantiknya natural atau settingan? Pasti yang natural. Foto juga sama. Foto yang terlalu banyak diedit untuk kemudian biar foto itu jadi bagus, itu udah nggak natural. Foto itu udah harus jadi, saya katakanlah mungkin nggak 100%, 85% sampai 90% itu udah matang di kamera. Sehingga kita touch up-nya itu nggak banyak-banyak. Ibarat kata tuh eh, cewek itu kalau habis mandi gitu ya, entah pagi sore, touch up-nya dikit aja, pakai bedak tipis, pakai lipstick yang nude juga nggak ada masalah gitu ya lipstiknya, atau tipis aja lah, udah cakep gitu. Nah itu foto juga kayak gitu. Jadi foto yang terlalu banyak di touch up itu merepotkan kita yang motret. Jadi sebisa mungkin 80-85% foto itu udah matang di kamera dan itu memudahkan workflow kita ketika kita bekerja dan sebagainya. Oke, kira-kira itu pertanyaannya sudah dijawab. Yang lain nanti bisa DM silahkan untuk bertanya lebih lanjut. Mungkin sebelum tutup kelas hari ini ya Mas ya, aku izin share screen lagi. Silakan. Jadi nih buat teman-teman tadi pasti kan udah ikut kelasnya Mas Bimo ya, dan itu tuh daging banget gitu. Nah teman-teman bisa banget ikut di master kelasnya Mas Bimo untuk tema ini Street Photography in the Age of AI gitu. Nah jadi ntar di sana bakal belajar lagi lebih dalam lagi, dan pastinya kita bakal gunain AI gitu ya Mas ya sebagai alat untuk Ya, ambil street fotografi gitu. Jadi itu itu sangat. menarik banget itu. AI itu Mm-mm. menarik banget itu. Nah iya Karena apalagi. karena belum lama ini juga bulan lalu kalau nggak salah saya menang salah satu kompetisi foto nasional di Indonesia yang foto itu mengizinkan diedit menggunakan artificial intelligence generative fill yang ada di Photoshop. Dan saya berhasil mendapatkan juara satu. Fotonya yang mana? Kita lihat di event berikutnya Street Photography in the Age of AI. Oke, jadi lagi booming banget juga ya Mas ya untuk AI ini. Asik, Nah, asik. jadi buat teman-teman nih yang pengen belajar lebih lanjut, boleh banget daftar setelah kelas ini, atau mungkin nanti pengen mikir-mikir dulu nih, boleh banget juga. Pokoknya untuk kelasnya Mas Bimo ini akan kita selenggarakan untuk master kelasnya di tanggal 7 November gitu ya. Nah, teman-teman, untuk harganya tuh murah banget, cuman di 100.000 aja teman-teman udah bakal dapetin ilmu yang Mas Bimo punya ini, salah satunya tentang AI ini dalam street photography. Kayak gitu. Nah, untuk pendaftarannya sendiri ntar bakal kita bantu share juga di grup WA. Jadi jangan pada nge-live dulu teman-teman. Karena ntar di sana bakal ada recording untuk kelas hari ini juga. Nah, mungkin karena waktu yang Asik. sangat terbatas gitu ya Mas ya. Jadi untuk waktunya juga terima kasih ya Mas Bimo ya. Sudah Oke, terima kasih. sharing bareng Amazing Academy dan teman-teman semua. Teman-teman jangan lupa untuk share-share kelas hari ini di SG teman-teman dengan tag Mas Bimo dan juga amazing kayak gitu. Mungkin aku Alma izin pamit undur diri, dan Ya, aku izin untuk tutup kelasnya ya Mas terima ya. kasih Alma, terima kasih Amazing Academy, terima kasih teman-teman Sama yang sudah Mas Bimo. join malam ini. Sehat selalu. Sehat selalu juga Mas Assalamualaikum. Bimo. Aku izin end webinarnya untuk semuanya ya. Selamat malam Ya, semuanya. selamat malam. Aku lupa stop Assalamualaikum. recording dulu.